Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan berwasilah, sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir dengan membahas hikmah daripada ibadah salat. Dan dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas hikmah salat dari salah seorang tokoh sufi yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Mutawi. Syekh Abu Bakar Al-Mutawi. Beliau ini adalah muridnya langsung Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Mutawi ini murid langsung daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau ini orang yang sangat rutin dan istiqomah mengikuti pengajiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan sampai 12 tahun Syekh Abu Bakar ini selalu aktif mengikuti majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun anehnya, uniknya beliau ini selama 12 tahun itu tidak pernah menulis satu hadis pun atau satu riwayat pun daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau rutin istiqomah sampai 12 tahun. Sampai-sampai ditanya oleh teman beliau, wahai Syekh Abu Bakar, apa yang engkau lakukan selama 12 tahun mengikuti majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, namun tidak ada satu hadis pun yang engkau tulis atau satu hadis pun yang engkau riwayatkan. Apa jawab Syekh Abu Bakar ketika ditanya temannya tersebut? Beliau menjawab, selama 12 tahun ini saya menghadiri majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya ingin melihat wajah beliau. Hanya ingin melihat wajah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kata Syekh Abu Bakar, ketika beliau memandang wajah Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hatinya. Allah berikan semangat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebiasaannya Syekh Ibrahim Al-Mutawi. Begitu juga sering pula dilakukan oleh ulama-ulama sufi yang lainnya. Di antaranya Abu Ja'far bin Sulaiman. Abu Ja'far bin Sulaiman ini, beliau itu pernah berkata, kata Abu Ja'far bin Sulaiman, ketika hatiku itu mulai keras,
hatiku itu mulai malas untuk beribadah. Kata Abu Ja'far bin Sulaiman, aku segera menemui guruku Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Karena dengan memandang guruku Al-Imam Muhammad bin Wasi', Allah itu lembutkan hatiku dan juga Allah berikan semangatku dalam beribadah. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan ulama dulu yang demikian. Bahkan gurunya dari Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik juga demikian. Imam Malik pun pernah berkata, ketika hatiku mulai keras, hatiku mulai merasakan malas dalam ibadah, aku pun, kata Imam Malik, segera menemui guruku bernama Al-Imam Muhammad bin Munqadir, atau dikenal orang Ibnul Munqadir. Karena kata Imam Malik, dengan memandang wajahnya Imam Muhammad bin Munqadir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga lembutkan hatiku dan Allah berikanku semangat dalam ibadah. Jadi banyak kebiasaan ulama-ulama dulu yang demikian. Hadirin wal hadirat jemaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Al-Muta'i ini murid Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ditanya orang, wahai Syekh Abu Bakar, apa hikmah dalam ibadah salat? Beliau pernah ditanya orang, apa hikmahnya dalam ibadah salat? Dijawab oleh Syekh Abu Bakar, kalau berbicara tentang hikmah ibadah salat itu tidak ada batasnya. Saking luasnya, banyaknya dalam hikmah dalam ibadah salat. Namun kata Syekh Abu Bakar, bahwa dari gerakan salat itu sendiri sebenarnya banyak memberikan sebuah isyarat atau simbol-simbol dalam gerak. Jadi dalam gerak salat ini sebenarnya banyak memberikan isyarat. Atau kata beliau bisa dikatakan falsafah dalam gerak. Filsafat dalam gerak. Apa maksud beliau? Kata Syekh Abu Bakar, hikmah dalam gerakan salat tersebut, isyarat dalam gerakan salat tersebut. Kata Syekh Abu Bakar, di antara hikmahnya dalam gerakan salat tersebut, isyarat dalam gerakan salat tersebut, bahwa seorang muslim itu tidak selamanya berdiri. Al-Qaim. Kita salat itu kan berdiri. Namun hikmah dalam gerakan salat itu, kata beliau, bahwa seorang muslim itu tidak selamanya berdiri. Maksudnya apa? Tidak selamanya hidupnya sukses, tidak selamanya ekonominya meningkat, tidak selamanya hidupnya jaya. Kalau usia itu, kata beliau, bisa dikatakan usia muda. Seorang muslim itu tidak selamanya dia itu selalu berdiri. Ada kalanya seorang muslim itu harus ruku. Jadi seorang muslim tidak selamanya berdiri, tidak selamanya sukses, tidak selamanya jaya, tidak selamanya muda kalau diibaratkan sebuah usia. Ada kalanya, kata Syekh Abu Bakar, manusia itu harus menunduk atau harus ruku. Atau harus ruku. Dalam gerak sholat ada ruku. Atau menunduk bisa diibaratkan, kata beliau, berkurang ekonominya, menurun ekonominya, menurun usahanya. Atau dalam usia itu, kata beliau, sudah mulai tua, sudah mulai bungkuk dan lain sebagainya. Jadi seorang muslim tidak selamanya berdiri. Ada kalanya dia harus menunduk ruku. Bahkan kata Syekh Abu Bakar lagi, ada kalanya pula seorang muslim itu harus sujud. Atau bisa diibaratkan, kata beliau, seseorang itu bangkrut. Seseorang itu bangkrut. Jadi tidak selamanya sukses, terkadang bisa menurun usahanya,
menurun omsetnya. Bahkan kata beliau, seseorang tuh bisa bangkrut usahanya atau sujud. Jadi isyarat dalam gerak sholat pun mengajarkan kita bahwa seorang muslim tidak selamanya demikian. Ada kalanya sujud, ada kalanya bangkrut. Bahkan kalau usia itu sudah tidak bisa bergerak apa-apa lagi, hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu isyarat kata Syekh Abu Bakar dalam ibadah sholat. Ada kalanya seorang muslim itu harus berdiri, ada kalanya harus menunduk ruku, bahkan ada kalanya harus sujud. Ini hikmah dalam gerakan sholat kata beliau. Karena kalau tidak ada demikian ini bukanlah sholatnya orang hidup. Kalau tidak ada ruku dan sujud ini bukanlah sholatnya orang hidup. Karena orang yang cuma berdiri saja tidak ada ruku dan sujud itu kata beliau itu salatnya orang yang sedang meninggal dunia atau salat kifayah. Salat kifayah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, cuma berdiri. Kalau seseorang itu kata beliau tidak ada ruku dan sujudnya, itu bukanlah salatnya orang hidup, melainkan salatnya kifayah atau salatnya fardu kifayah, salatnya orang meninggal dunia. Ini isyarah kata Syekh Abu Bakar, hikmahnya dalam ibadah sholat, gerakannya pun memberikan isyarat-isyarat kepada kita bahwa kita tidak selamanya berdiri, terkadang kita harus menunduk, bahkan terkadang kita harus sujud. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Menyikapi hal ini bahwa dalam kehidupan itu terkadang ada perubahan dari berdiri, ruku dan sujud ini. Menyikapi hal demikian, janganlah pernah lepas daripada dua hal, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Menyikapi hal ini selalu berpegang eratlah dengan dua hal. Pertama Al-Quran dan juga Sunnah. Karena dalam setiap perubahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan detail dalam Al-Quran. Perubahan keadaan manusia dari kehidupan manusia, Al-Quran itu sudah sangat jelas menjelaskan hal demikian. Bahkan kalau kita lihat surah Ar-Ra'd di ayat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat jelas mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11? Bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri yang mau merubahnya. Ini dalam menyikapi perubahan dari kita berdiri ruku sujud ini, dari sukses sampai kita menurun bahkan mungkin bangkrut, kita harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah nyatakan surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah satu nasib satu kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa yang harus kita ubah dalam diri kita? Apa yang harus kita ubah dalam jiwa kita? Itu yang paling penting dan yang pertama dan yang paling utama, kita harus mengubah paradigma berpikir. Jadi utama yang harus kita ubah itu apa? Paradigma berpikir. Ini yang pertama dan paling utama yang harus kita ubah untuk mengubah keadaan kita apa? Ubahlah paradigma berpikir. Jangan berpikir egois, jangan berpikir pesimis, namun berpikirlah secara optimis. Jadi paradigma berpikir harus ini kita ubah. Kita jangan berpikir egois, jangan berpikir pesimis, namun berpikirlah optimis.
Karena kita tidak tahu dari semua yang terjadi ini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita cara berpikir optimis dalam sebuah perubahan? Kembalikan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi agar bisa berpikir optimis, jangan berpikir pesimis, apalagi egois. Kembalikan ke Al-Baqarah 216. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kembalikan ke ayat tersebut. Apa kata Allah? Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Seringkali kalian membenci sesuatu itu sangat baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kerap kali pula kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi agar berpikir optimis, kembalikan ke ayat Al-Baqarah ayat 216. Bisa lagi kita kembalikan ke surah Shad ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 27? Wa ma khalaqnas samaa'i wal ardha wa ma bainahuma batila. Al-ayat. Apa kata Allah? Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antaranya, termasuk diri-diri kita semua ini, secara sia-sia. Pasti ada hikmah di balik yang terjadi, baik diri kita ataupun keadaan kita. Kembalikan kepada surah Shad ayat 27 atau juga Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina adzabannar. Kembalikan lagi ke Ali Imran ayat 191. Apa Rabbana ma khalaqta hadza batila? Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan sesuatu itu sia-sia. Jadi di alam semesta ini tidak ada kata sia-sia. Semuanya pasti syarat hikmah yang Allah selipkan di sana. Tidak ada kata sia-sia dalam alam semesta. Jadi untuk bisa demikian, peganglah Al-Baqarah 216, surah Shad 27, Ali Imran 191. Ini agar kita bisa mengubah paradigma berpikir kita. Karena ini hal yang pertama dan utama untuk kita bisa merubah. Karena ini yang pertama dan utama agar kita bisa mengubah keadaan yang menimpa kita. Ubahlah paradigma berpikir. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubura rahimakumullah. Selain kita dilarang untuk berpikir egois dan juga pesimis, yang paling terpenting kita itu jangan pernah berpikir negatif atau berpikir buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting pula, bahwa kita itu jangan berpikir buruk, berpikir negatif atas segala yang Allah lakukan terhadap diri kita. Karena orang yang berpikir negatif, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada di antara dua hal. Pasti ada di antara dua keadaan. Pasti ada di antara dua golongan. Jadi orang-orang yang berpikir negatif, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada dalam dua golongan ini. Pertama, kalau tidak orang itu munafik, orang itu musyrik. Jadi kalau tidak orang yang munafik, orang itu musyrik. Karena hanya dua orang inilah yang berprasangka buruk atau berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Fath di ayat ke-6.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billah dhannas saw. Allah itu akan mengajab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Allah juga akan mengajab orang-orang musyrik laki-laki dan juga musyrik perempuan. Adh-dhannina billah dhannas saw, yang mereka itu menyangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Al-ayat. Jadi dua golongan ini yang Allah nyatakan, kalau tidak orang munafik, orang itu pasti musyrik. Karena hanya dua orang inilah yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan dalam hadis qudsi, man lam yardha bi qada'i wa qadari falyatamis rabban ghairi. Siapa, kata Allah, yang tidak ridha dengan ketentuanku, dengan keputusanku, silahkan cari Tuhan selain aku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat bisrin nabi wa ali nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bisirril Fatihah.